wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar? Semoga sehat-sehat saja dan dilancarkan rezekinya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang udah dukung channel ini, yang udah subscribe channel ini. Saya ucapkan banyak terima kasih karena Bang sudah mendukung channel ini. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya agar channel ini bisa berkembang. Karena di dalam channel ini saya akan membagikan tentang trading. Tentang apa itu trading, Bang? Trading itu adalah suatu perdagangan di mana kita menganalisa setiap candle yang lahir. Saya ucapkan untuk teman-teman semuanya yang sudah mendukung. Karena di dalam channel ini saya membagikan apa yang saya ketahui tentang trading. Oke. Di sini kita akan membahas tentang materi video sebelumnya ya Bang. Saya kan sudah janji akan memberikan tentang candle rejection. Bagaimana sih Bang candle rejection itu? Sebentar, saya akan memberikan contohnya Bang. Oke. Sebentar. Jika si rejection ini warnanya merah, sumbu panjang atas. Kenapa sih Bang bisa jadi rejection? Gini Bang, kan awalnya candle ini berwarna merah. Nah, terus dia naik ke atas dan menjadi warna hijau. Setelah nyampe di atas dia Bang, ternyata dia ditekan ke bawah Bang. Dia ditekan ke bawah. Kenapa ditekan Bang? Karena mungkin bisa jadi dia tidak kuat menembus SNR. Bisa jadi SNR SNR globalnya adalah kuat. Dia tidak mampu menembus tadinya dan dia candle berbentuk warna hijau. Karena dia tidak mampu menembus, dia akhirnya ditekan lagi ke bawah. Tekan ke bawah sampai penuh ke bawah, terus didorong lagi ke atas Bang. Didorong ke atas sampai penutupannya di sini Bang. Open press dan close press-nya sama Bang. Inilah yang dinamakan rejection. Tapi rejection ini Bang, apabila sumbunya di atas, ini akan bisa jadi ke depannya jadi arah harga untuk kenaikan Bang. Kenapa kok bisa dibilang kenaikan Bang? Karena dari informasi sumbu ini Bang, karena informasi sumbu ini pernah mencapai harga tertinggi, tapi dia tidak kuat ditolak ke bawah. Nah, makanya dibilang jadi arah harga ke depannya. Dan arah harga ke depannya kita membutuhkan informasi yang mendukung dan konfirmasinya Bang. Apa aja informasinya? Misalkan candle merah yang menginformasikan ke atas. Yang informasinya ke atas. Dan apa aja Bang konfirmasi? Konfirmasinya adalah support. Terbentuknya support yang sempurna. Terjadinya support yang sempurna. Itulah konfirmasinya ke atas Bang. Makanya dibilang jadi arah harganya. Dia butuh konfirmasi. Apabila tidak terkonfirmasi, dia nggak jadi arah harga akan ke depan Bang. Tergantung konfirmasinya. Oke, kita lanjut. Nah, candle rejection ini Bang mempunyai dua sifat. Sifat arahnya belum jelas Bang. Apa ke bawah, apa ke atas. Dia sama aja dengan doji. Mempunyai dua sifat. Atas atau bawah. Nah, dia butuh candle pendukung setelahnya Bang. Dia butuh candle pendukung setelah terbentuknya rejection ini.
Perhatikan candle setelah doji ini terbentuk, Bang. Misalkan apabila dia candle warna merah, bodinya besar, sumbu pendek bawah, dan sumbu panjang atas. Nah, inilah yang dibilang konfirmasinya, Bang. Kemana arah konfirmasinya ini? Apabila bearish, kita perhatikan, Bang, sumbu pendeknya ada di bawah. Kan bearish kan kita ngikutin sumbu pendeknya, kalau bullish sumbu panjangnya. Maka rejection ini sudah terkonfirmasi arahnya ke bawah, dikonfirmasikan oleh bearish yang bodi besar, sumbu pendek bawah, dan informasinya ke bawah. Maka entry pointnya adalah, Bang, entry point yang bagus adalah kita ambil 3 menit, 2 atau sampai 3 menit lah, Bang, ya. 2 atau 3 menit sell ke bawah. Jangan lupa perhatikan SNR-nya, Bang, supportnya. Jika supportnya dekat, ambillah 2 menit, Bang, 2 menit. Jika supportnya masih jauh di bawah, ambillah 3 menit, Bang. Oke, semoga paham ya, Bang, ya. Nah, sebentar. Masih rejection ya, Bang. Sebentar. Rejection sumbu panjang atas dan mempunyai konfirmasi bullish sumbu panjang bawah, pendek atas. Kalau bullish kan kita ngikutin sumbu panjangnya. Nah, dan perhatikan juga bodinya mendukung nggak untuk ke bawah. Nah, inilah konfirmasi dari rejection merah ini, bullish bearish ini. Nah, bagaimana cara entry-nya, Bang? Nah, rejection ini kan sudah terkonfirmasi oleh bullish dan membawa penurunan, informasi penurunan. Maka kita masih menunggu satu konfirmasi lagi, Bang. Konfirmasinya apa? Yaitu tunggu dia naik ke atas, Bang, ataupun tunggu dia membentuk support. Nah, oh iya, ini kan bisa membentuk support, Bang. Sebentar salah. Nah, rejection ini konfirmasinya bullish ini membawa informasi penurunan. Tapi di sini dia tidak akan terjadi langsung turun, Bang. Karena apa? Karena ini sudah membentuk support, Bang. Kalau support itu kan adalah perintahnya untuk naik ya, Bang, ya. Kalau support itu perintahnya untuk naik. Maka kita tunggu dia, Bang. Kita tunggu dia sampai membentuk resisten. Kita tunggu dia naik dulu atau membentuk satu candle lagi di sini bullish. Dan di sini dia membentuk resisten. Dan informasinya sama ke bawah. Nah, inilah sebagai pendukung kuatnya, Bang. Inilah sebagai pendukung kuatnya dari rejection ini. Karena rejection ini terkonfirmasi oleh bullish, membawa informasi penurunan. Tapi kenapa dia nggak langsung terjadi turun, Bang? Kenapa saya bilang langsung naik dulu, mencari resisten dulu? Karena rejection ini bertemu dengan bullish, maka maka ini dinamakan candle rejection ini jadi hitungannya bearish, Bang, ya.
bertemu dengan bullish. Jika pertemuan antara candle merah dan hijau itu kan akan membentuk support, Bang. Support. Maka jika dia membentuk support seperti ini, kan dia langsung turun, Bang. Karena support itu adalah perintahnya untuk naik. Maka di candle berikutnya dia akan naik, Bang. Naik dulu baru akan mencari resisten untuk mengonfirmasikan rejection ini dan konfirmasi bullish ini. Nah, disinilah pendukung kuatnya, Bang. Nah, dan juga jangan lupa perhatikan resisten ini kuat atau enggak, Bang. Kalau misalkan informasinya sama-sama ke bawah, kita ambil 3 menit sell, Bang. 3 menit sell. 3 menit sell. Nah, inilah pendukungnya lah, pendukung kedua yang paling kuatnya dari informasi bullish ini, Bang. Tapi jika dia konfirmasinya seperti tadi bearish, nah, kita bisa langsung entry sell langsung, Bang, di candle berikutnya. Nah, seperti itu, Bang. Semoga abang-abang semua paham ya, Bang, ya, cara penjelasan saya. Jika kurang paham, mohon diputar ulang lagi video ini agar abang-abang paham. Oke. Sama halnya, Bang, dengan rejection hijau. Rejection warna hijau. Misalkan informasinya ke atas. Nah, sebentar. Informasinya seperti ini rejectionnya. Ini masih digolongkan rejection ya, Bang, ya. Rejection. Karena sumbunya masih panjang di atas. Nah, sama halnya, Bang. Kita tunggu konfirmasinya. Apa konfirmasinya setelah rejection ini, Bang? Misalkan bullish. Bodi besar, sumbu panjang atas. Pendeknya. Nah, inilah konfirmasinya, Bang. Perhatikan sumbunya. Kalau bullish kan kita mengikuti sumbu panjangnya. Dan bodi juga mendukung. Maka rejection ini sudah terkonfirmasi oleh bullish ini. Maka estimasinya sama. Entry pointnya ambil 2-3 menit, Bang. 2-3 menit. Oke. Nah, dan jika dia membentuk, sebentar, rejection hijau, masih rejection hijau, Bang, ya, rejection hijau. Nah, kok begini? Oke. Dan rejection ini konfirmasinya bearish. Bearish, informasinya bawah, sumbu panjang atas. Maka rejection ini sudah sempurna terkonfirmasi oleh bullish bearish ini. Kenapa terkonfirmasi sempurna? Karena dia langsung membentuk resisten di sini, Bang. Dia langsung membentuk resisten. Maka rejection ini terkonfirmasi dengan sangat sempurna. Maka estimasinya kita ambil sama 2-3 menit. Perhatikan SNR. Selalu saya ucapkan perhatikan SNR-nya. Jika penurunan, kita perhatikan supportnya. Jadi jika kita mendapatkan informasi kenaikan,
kita perhatikan resistennya. Karena setiap candle yang setiap tren yang mengalami kenaikan ataupun penurunan, dia akan melapor dulu ke setiap SNR yang ditemuinya di atas ataupun di bawah. Itu pasti, Pak. Oke, kita lanjut lagi. Masih rejection hijau ya, Bang. Masih rejection hijau. Sebuah panjang atas. Dan konfirmasinya bearish. Konfirmasinya bearish, sumbu pendek atas, panjang bawah. Oke. Nah, ini juga, Bang. Rejection ini adalah salah satu rejection yang seperti rejection bearish tadi yang bertemu dengan bullish sumbu panjang bawah. Rejection hijau ini konfirmasinya bearish informasi ke atas. Bagaimana entry-nya, Bang? Nah, perhatikan. Kedua candle ini pertemuannya apa, Bang? Hijau dan merah. Dan jika kedua candle pertemuannya hijau dan merah, itu adalah menjadi sebuah SNR, yaitu resisten. Berarti resisten ini tidak sempurna. Walaupun resisten ini tidak sempurna, dia butuh konfirmasi, Bang. Konfirmasi. Di mana konfirmasinya? Karena konfirmasi rejection ini informasinya ke atas, bearish. Maka kita harus menunggu candle berikutnya. Jika dia merah di sini, dan hijau di sini, maka rejection ini dan konfirmasinya ini dia butuh pendukung lagi. Pendukungnya apa, Bang? Yaitu support, Bang. Terbentuknya support yang akan konfirmasi dari rejection ini. Maka entry-nya adalah kita ambil 2 sampai 3 menit untuk open buy, karena rejection ini terkonfirmasi informasinya ke atas. Seperti itu, Bang, ya. Jika Abang kurang paham, putar ulang lagi videonya, Bang, ya. Sampai Abang benar-benar paham. Oke. Sekarang kita praktekin entry-nya di market. Kita tunggu rejection. Nah, di sini sudah ada, Bang. Ini dia. Dia tadinya ke bawah, akhirnya dia ditolak ke atas lagi. Kita tunggu konfirmasinya apa di sini, Bang. Membentuk apa? Inilah dia, Bang. Kenapa dia ditolak harga itu? Karena di sini ada SNR-nya, resisten.
Ini yang dinamakan RBS ya Bang, resisten become support. Nah, dan di sini juga ada support. Nah, sejajar dia Bang, makanya dia ditolak Bang. Oke, dia terkonfirmasi informasi ke atas, bullish. Perhatikan Bang, di sini ada SNR terdekat. Nah, estimasinya, entry pointnya, kita tunggu dia ke bawah tadi Bang. Enaknya kita tunggu dia ke bawah. Tapi kita sudah lewat momen. Karena tadi saya ngobrol ya Bang, kita sudah lewat momen. Oke, kita lihat. Ini adalah informasi, apanya? Konfirmasinya. Nah, ini konfirmasinya kemana Bang? Ke atas, karena sumbunya masih panjang atas. Tapi kenapa kita nggak langsung open Bang? Karena di sini ada resisten Bang. Resisten. Itu bahaya Bang. Kalau kita entry point dekat-dekat dengan SNR, itu bahaya Bang. Kita harus sabar menunggu Bang. Sampai dia membentuk support kembali di sini Bang. Dia membentuk support kembali. Jika candle merah ini tidak mampu menembus support yang di sini Bang, maka kita bisa ambil atas. Tapi kalau dia sudah menembus seperti ini sudah melewati support. Nah, kita harus hati-hati juga Bang. Kalau sudah menembus, kita boleh entry sell ke bawah 3 menit. Nah, ini kan rejection ini tadi terkonfirmasi oleh bullish. Dan benar di sini nih ya, naik 1 menit. 1 candle. Tapi karena SNR-nya dekat Bang, dia tidak jadi melanjutkan untuk kenaikan itu Bang. Dia akan turun dulu. Kenaikan itu sudah dibatalkan, maksudnya dibatalkan dengan candle pelemahan ini. Ini candle pelemahan ya. Itu termasuk candle pelemahan kalau di teknikalnya, karena sumbunya hampir sama panjang bawah. Oke. Kita bermain di SNR, bahaya nih Bang. Kalau bermain di SNR seperti ini bahaya Bang. Di sini kita tunggu sebentar. Nah, ini dia Bang. Sebentar. Sebentar, salah ini, nggak bagus. Oke, ini, dia berada di SNR, dan juga di sini ada resisten juga. Nah, inilah yang membuat dia Bang, mau ke atas bingung, mau ke bawah juga bingung, karena SNR itu saling mendekati, resisten di atas dekat, di support di bawah juga dekat. Nah, padahal konfirmasi ini sudah kuat Bang. Konfirmasi ini sebenarnya sudah kuat. Kita loss di sini ya.
3 perdagangan kita loss. Kenapa dia nggak langsung terjadi turun, Bang? Ya karena tadi, Bang, SNR yang di sini berdekatan, Bang. Inilah bahayanya kita bermain di SNR, Bang. Oke. Makanya saya bilang berbahaya main di dekat SNR. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini lagi ada rejection 2, Bang. Atas 1 dan bawah 1. Kita tunggu, Pak, konfirmasinya candle ini yang berjalan ini. Dia akan membentuk apa? Apakah dia mau mengonfirmasi yang ini atau mengonfirmasi yang ini? Oke, dia membuat rejection lagi. Nah, beginilah trade, Bang. Beginilah risikonya trading. Makanya kita harus hati-hati untuk entry point di market dan tunggu, Bang, konfirmasi yang kuat dan konfirmasi yang jelas. Oke, tadi kita sudah loss, kita naikkan 70, Bang. Oke, kita perhatikan candle yang berjalan ini akan membentuk apa. Nah, ternyata rejection lagi. Ya, sabar, Bang, menunggu, Bang, tetap sabar menunggu. Kita butuh konfirmasi yang kuat karena di sini dia sudah membentuk sideways. Nah, inilah dia, Bang, sideways. Sebentar. Nah, ini, Bang, area konsolidasi, area perdebatan harga. Tapi ini akan saya bagikan untuk video-video selanjutnya, Bang, ya. Video-video yang akan datang. Ini masih sulit kalau analisa seperti ini, Bang. Lagi untuk pemula-pemula kayak kita ini, Bang, ya. Tuh, informasi ini tidak jelas. Apa penyebabnya, Bang? Karena apa? SNR di sini berdekatan semua, Bang. Nah, inilah pengaruhnya dia, Bang. Makanya marketnya seperti ini. Makanya itu kita membutuhkan konfirmasi yang kuat. Apa itu konfirmasi yang kuat, Bang? Sampai dia bisa menembus area ini. Nah, ini areanya, Bang. Jika dia dapat menembus garis kuning ini ke bawah, maka kita ambil sell. Jika dia dapat menembus garis kuning ini ke atas, kita ambil buy. Itulah konfirmasi dari rejection ini, Bang. Nah, dia butuh konfirmasi, Bang. Nah, sedangkan di sini konfirmasinya ke atas. Nah, kita perhatikan. Berarti kalau ini rejection, kan, rejection hijau, di reject dari atas. Nah, kita tunggu konfirmasinya, karena konfirmasinya informasi naik, maka kita tunggu dia membentuk support di sini. Apabila dia tidak dapat menembus garis kuning ini, jika dia menembus garis kuning ini, dia akan ke bawah, turun jatuh ke bawah. Oke.
Sebentar. Oke. Ini ada lagi rejection ya. Rejection lagi ini. Sudah bentuk rejection lagi. Banyak rejection di satu. Semua di reject. Nah. Yang ini terkonfirmasi di sini. Tapi informasi membawa kenaikan. Jangan nyari risiko Bang, dan sini juga membentuk resisten. Oke. Kita lihat. Oke, dia sudah breakout. Kita ambil 3 menitnya sell. Kenapa ambil sell Bang? Sedangkan konfirmasinya ini naik. Emang benar konfirmasinya naik Bang. Tapi dia sudah membreakout area ini Bang. Dia sudah menembus area ini. Maka informasi ini ditunda dulu dia Bang. Dari konfirmasi rejection ini. Kapan dia akan terkonfirmasi Bang? Setelah dia membentuk nanti support di sini Bang, ataupun di sini. Tapi supportnya tergantung supportnya Bang ya. Kalau supportnya informasinya kuat, maka dia akan ke atas. Tapi kalau supportnya lemah, hati-hati Bang. Saya tidak menyarankan untuk bermain di support di SNR yang lemah. Cari yang kuat-kuat aja Bang. Oke, kita tunggu. Apa kita di sini profit apa loss? Perhatikan. Oke. Beginilah trading Bang. Kita harus sabar untuk menunggu momen-momen yang tepat. Momen yang benar-benar tepat. Jika kita tidak menunggu momen-momen yang tepat Bang, kita hanya menebak-nebak, itu sama aja abang bermain judi Bang, bukan bermain trading. Karena trading ini adalah menganalisa Bang, menganalisa setiap pergerakan candle, menganalisa setiap pergerakan candle, informasi setiap candle yang lahir. Kalau kita hanya menebak-nebak gambar, sama aja Bang main togel ya, main judi. Oh ini merah, oh ini hijau. Di sini kita berdagang Bang, kita menganalisa setiap konfirmasi yang dibawakan, informasi yang dibawakan oleh lahirnya candle-candle ini Bang. Nah, disitulah kita menentukan arah kemana kita akan berdagang, arah kemana kita akan menentukan open perdagangan kita. Oke, di sini kita profit dan terbayar sudah yang loss tadi. Oke, cukup sekian dulu video malam ini karena sudah terjawab ya Bang ya, tentang rejection. Rejection itu butuh konfirmasi yang kuat, Jika menemukan konfirmasi yang kuat, apakah dia fit kuat Bang? Tidak Bang. Perhatikan SNR-nya. Makanya selalu saya bilang perhatikan SNR-nya. Karena setiap teknikal itu dia akan tunduk ke SNR, resisten dan support. Sebenar apapun kita menganalisa, jika menemukan berterbentur dengan SNR, dia akan berbalik Bang.
Oke. Oke. Cukup sekian dulu video malam ini. Semoga abang paham semuanya, dan jika kurang paham mohon diputar ulang lagi video ini. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah dukung channel ini, dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini mohon dukungannya agar channel ini berkembang dan agar saya semangat membagikan tentang dunia trading, apa yang saya ketahui dan apa yang saya pelajari. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.